Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim. Ahmaduhu hamdan katsira wa ashkuruhu shukran mazida faqad hadana lil islam wa waffaqana li ittiba'i khairil anam wa ja'alana min khairi ummatin ukhrijat lin nas. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل فهدى به أقواما ما كانوا مهتدين لولا أن هداهم الله تعالى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد. Segala puji bagi Allah yang masih senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat-Nya, dan salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang terlahir dalam keadaan Islam sungguh telah mendapatkan kenikmatan yang begitu besar. Bagaimana tidak? Karena seorang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terancam dengan neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tak seorang pun dari umat manusia, baik Yahudi maupun Nasrani, yang pernah mendengar tentangku kemudian ia mati tanpa beriman dengan bersalahku, kecuali pastilah ia masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, nikmat Islam dan iman adalah merupakan nikmat yang agung yang patut kita syukuri. Bertakwalah kepada Allah, karena takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala seperti dalam firman-Nya, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu, bertakwalah kepada Allah. Quran surah An-Nisa ayat 131. Maka dari itu jemaah sekalian, takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, baik orang-orang terdahulu, sekarang dan di masa yang akan datang. Demikian juga takwa adalah wasiat orang-orang saleh dari kalangan umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada sahabatnya dengan sabdanya, "An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, sertailah tutuplah kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tadi akan menghapus kejelekan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan beliau berkata hadis ini hasan. Ini termasuk salah satu hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Di dalamnya dijelaskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan dengan 3 wasiat penting. Wasiat pertama, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 29, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim." Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Quran surah Al-Anfal ayat 29. Wasiat kedua, tutuplah keburukan itu dengan kebaikan untuk menghapusnya. Atau jika kita melakukan perbuatan buruk, maka tutuplah keburukan itu dengan kebaikan, karena kebaikan dapat menghapus keburukan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Hud ayat 114, "Innal hasanati yudhhibana as-sayyi'at, dzalika dzikra lidz-dzakirin." Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus keburukan, menghapus segala keburukan-keburukan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Quran surah Hud ayat 114.
Di antara kebaikan setelah keburukan itu adalah bertobat kepada Allah Ta'ala dari keburukan, karena taubat adalah merupakan kebaikan yang paling mulia, sebagaimana di dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Begitu juga amal soleh dapat menghapus keburukan, seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan wa kaffiratun lima bainahun majtunibatil kaba'ir. Salat wajib yang 5 waktu, salat Jumat hingga Jumat berikutnya, Ramadan hingga Ramadan berikutnya, dapat menghapus dosa yang ada di antara keduanya selama dia menjauhi dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, kebaikan dapat menghapus keburukan. Wasiat ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dua, wasiat pertama berkaitan dengan cara bermuamalah kepada Allah Ta'ala, sedangkan wasiat ketiga berkaitan cara bergaul dengan makhluk, yaitu hendaklah kita bergaul dengan mereka dengan akhlak yang baik, memujinya dan tidak mencelanya, yaitu hendaklah kita menampakkan muka yang cerah, jujur, berbicara dengan baik dan akhlak yang baik lainnya. Banyak nas yang menjelaskan tentang kemuliaan akhlak yang baik, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Beliau juga menjelaskan bahawa orang yang paling utama di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan paling dekat kedudukannya dengan beliau pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Akhlak yang baik bisa menjadi jalan yang baik dalam masyarakat, sehingga pelakunya dapat dicintai oleh manusia, dan di dalamnya terdapat pahala besar yang akan diterima pelakunya pada hari kiamat. Maka dari itu jemaah sekalian, jagalah ketiga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran ala husni ihtimamikum wa istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.